Di awal film, Yoon-hee yang kebingungan dan tercengang akan kabar tersebut. Ia ingat ketika pada malam hari sedang mabuk-mabukan dan menuju ke penthouse. Namun dia tidak ingat apa yang terjadi di hari dia pergi ke penthouse. Tidak seperti Yoon-hee yang kebingungan. Akibat kematian siswa baru SMA Seni, Berona yang pertama di daftar tunggu SMA Seni Cheongah otomatis diterima, membuat Berona kegirangan. Soryun sedang mengulik catatan tentang anak-anak panti asuhan Hope dan menemukan data pribadi Min Sola. Berkat panggilan misterius, dia menyadari bahwa Min Sola adalah anak kandungnya. 2015년, 17년 발령됐는데 왜 다시 돌아왔냐고요? 뭐 때문에? 이 아이가 파행한 이유가 뭐예요? 이 사람 조상원이 맞지? 이 사람이 왜 민서랑 사진을 찍어? 뭐 이상하다고 난리야 진짜. 잘해주셨는데 속여서 죄송합니다. 죄송합니다, 석경 어머니. 선생님 필요한 거 있으시면 언제든지 말씀해주세요. 네, 그러겠습니다. 뭐하는 짓이야? 이런 근본도 없는 게. 아까 못 알아봤어. 엄마가 미안해. Dan Soryun pun kembali ke penthouse saat ketika sedang bersiap-siap untuk menghadiri pesta penyambutan siswa baru SMA Seni Cheongah. Dan saat akan menuju ke lantai bawah, tiba-tiba mengetahui kejadian tersebut, para penghuni penthouse berusaha menutupi fakta kematian Min Sola. Yodante menyusun rencana untuk memindahkan jasad Min Sola dari penthouse ke rumah Min Sola di desa Bosuk dan membuat bukti palsu seakan-akan Min Sola mati karena bunuh diri. 일단 저 시신부터 처리해. 형제분들은 여기 분수대를 맡아주세요. 신사분들은 시신 옮기는 일. 민서라 가방이에요. 노트에 유서 적어놨어요. 같이 세팅해줘요. 나 같은 건 태어나지 말았어야 했어. 다들 죽어버렸으면 좋. 사람을 이렇게 개보세요 시키는. 운동 어디 갔어? 이렇다고요. 25분 남았습니다. 핸드폰이 발견되지 않은 이상 이게 최선이겠죠. 저 헤라 아줌마 뒤에 있는 운동화. Soryun menuju desa Bosuk dan melihat jasad Min Sola. Dia mengejar ambulansnya namun mengalami kecelakaan. Dan saat terbangun di rumah sakit, dia terikat di kasurnya. Soryun mengamuk saat Pak Yoon mengaku bahwa dulu Jodante menukar Min Sola dengan bayi lain. Karena Pak Yoon tak tega membunuhnya, dia meninggalkannya di depan panti asuhan, dan yang ternyata Min Sola merupakan putri kandung Soryun yang selama ini disembunyikan Jodante. 한 번은 말해야 될 것 같아서요. 17년 전 무슨 일이 있었는지. 32주 만에 태어났는데도 심장이나 다른 기관들도 다 정상이고요. 저 아이도 32주째 태어났는데 상태가 더 안 좋아졌어요. 치료비가 너무 많이 나와서 미혼모라 경황이 없는 것 같고. 잘 선택하고라고 생각해. 잘했어. 하지만 차마 그 아이를 죽일 수는 없었습니다. 그래서 보육원에 그 아이를 두고 왔습니다. 그 아이가 민설아인 줄은 저도. Berhasil memindahkan mayat Min Sola tidak lantas membuat para penghuni penthouse terbebas dari penyelidikan polisi.
Pihak kepolisian mendapati bukti bahwa sebelum ditemukan tewas, Min Sola terakhir diketahui mengunjungi penthouse. Kabar kematian Min Sola membuat Soryun murka dan berniat melakukan balas dendam. Saat mereka berkumpul, mereka saling mencurigai satu sama lain sebagai pembunuhnya. Jo Dante marah dan mendoktrin untuk berkata kalau Min Sola mengakhiri hidupnya sendiri. Dan saat interogasi pun, Jo Dante dan yang lainnya meyakinkan polisi dan menutupi kesalahan mereka dengan 1000 alasan bahwa Min Sola mati karena bunuh diri. Ketika saat sendiri, Sojin membuka pembalut luka di tangan dan mengingat kejadian saat pertemuan terakhir dengan Min Sola. 너 진짜 뭘 믿고 까부는 거야? 이미 알아봤어. 입양됐다 파양되고 강제 추방까지 당했던데. 하여튼 고아의 말을 믿어줄까? 나 다 알고 있어요. 까불어 참아주는 것도 한계가 있으니까. 아줌마 따라한 별 찔리죠? 저 죽여버리기 전에. Dan dengan kekuasaan, Jo Dante berhasil menyogok kepolisian untuk memalsukan kematian Min Sola dengan mengganti jasad lain, agar saat diotopsi tidak ketahuan. Sesaat sebelum dikremasi, Soryun mendatangi kamar mayat karena ingin melihat putrinya untuk yang terakhir kalinya. Tak lama dokter memberikan USB kepada Soryun yang sebelumnya ditelan oleh Min Sola sebelum meninggal. Lalu Shin beralih pada Yoon-hee yang saat itu datang ke penthouse untuk meyakinkan dirinya bahwa bukan dia yang melakukannya. Karena saat mabuk, dia tak sadarkan diri. Dia takut melukai anak-anak itu. Lalu Yoon-hee melihat Jennie dan Eunbyul baik-baik saja, namun Yoon-hee mendapati tangannya berlumuran darah. Singkat cerita, Sojin menghampiri Jo Dante di penthouse untuk merayakan keberhasilan mereka menutupi kasus Min Sola. Dengan mantap-mantap, saat mereka asik bermantap-mantap, Soryun melihatnya dan cerobohnya malah menimbulkan suara sehingga membuat Jo Dante curiga dan episode 4 ini pun berakhir.